Al-Ustaz Al-Muharram Hussein Abdul Aziz MCA yang alhamdulillah dari Ambon atas sasaran yang kita bilang ini semoga Allah biasa melindungi beliau, meridhoi segala perjuangan awal beliau dan memberikan kehidupan yang baik di dunia akhirat. Yang kami muliakan hari firman yang kami dampingi Al-Ustaz dalam pengarahkan dan pelaksanaan acara kita di malam ini. Tabea para mansuana bahwa Majelis Keraton Desa Serang Bagian Timur, Bapak-bapak haji dan seluruh anggota majelis yang kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, yang kami hormati pula seluruh majelis ibu-ibu majelis taklim, baik dari ibu majelis taklim Khadijah Al-Fasiran dan majelis taklim Iqbal Sultra Serang Bagian Timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita malam ini dianugerahi kedatangan seorang guru mulia Al-Ustaz Al-Mubarak yang telah kami sampaikan sebelumnya. Salawat dan salam semoga tahu populer kita haturkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirin sekalian, untuk mengawali acara perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2026 Miladiyah yang dilaksanakan oleh Majelis Keraton Serang Bagian Timur, mari sama-sama kita buka dengan mediawali Hadratul Fatihah yang kami pimpin sendiri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatiha ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah lillahi ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لحضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. Terima kasih. Selanjutnya, untuk tidak membuang-buang waktu, kami persilakan kepada Habib Firman Al-Hadid bin Muhsin Al-Hadid untuk dapat mengarahkan acara kita di malam ini. Untuk itu kepada Habib disilakan. Tafadhal. Ibu jemaah yang terhormati, sebenarnya saya merasa tidak pantas berdiri atau duduk di hadapan jemaah sekalian, tapi saya hari ini untuk mendampingi guru kita di saat ini. Jadi mungkin
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-asub wa tadinu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang pertama yang kami muliakan guru kita, tamu kita di malam ini, Ustaz Hussein bin Harbi, MC MA, yang alhamdulillah atas izin Allah beliau sampai di tempat ini, di rumahnya Pak Majid. Mudah-mudahan hadirnya beliau di majelis ini menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Kita yang biasanya bingung mencari majelis-majelis ilmu, tapi hari ini, malam ini Allah utus beliau hadir di hadapan kita untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kalam yang insya Allah beliau ucapkan. Yang kami hormati orang tua kita, ada Pak Haji Edi, yang kami hormati Pak Irman, semua majelis keraton dan ibu majelis ta'lim di bagian belakang, yang tentunya hadirnya ibu bapak sekalian di malam ini insya Allah memberikan warna tersendiri untuk kita di majelis ini. Mungkin Ustaz, karena malam ini hanya memandu, insya Allah mungkin malam ini beliau tidak tablik akbar ya Ustaz ya. Mungkin sifatnya mungkin kita bisa sharing, tanya jawab, apalagi di bulan Rajab. Mungkin ini penghujung bulan Rajab, 30 Rajab, besok sudah masuk Sya'ban. Dan di bulan Rajab ini ada peristiwa besar yang tentunya kita semua tahu, ada Isra wal Mi'raj. Setiap tahun diperingati, tapi ternyata itu belum membekas di hati umat muslim. Ada pesan-pesan yang tersirat tapi belum kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di majelis ini mungkin Ustaz akan sedikit berbicara tentang itu. Mungkin insya Allah ada timbal balik dari jamaah yang mau bertanya-tanya seputar itu. Mungkin insya Allah kita arahkan. Baik, selanjutnya mungkin Ustaz mungkin bisa langsung kepada Ustaz Fa'alai Tafadhal Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Para alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat majelis ta'lim, kalau misalnya majelis keraton ya, baik sesepuhnya, ketuanya, seluruh pengurusnya, keluarga besar majelis keraton, dan juga istri-istri ataupun majelis taklim Khadijah Al-Kathira. Jadi Al-Kathira sebenarnya artinya apa Bu? Ini tahu? Banyak. Berarti banyak Khadijah di sini. Yang mudah-mudahan hatinya pun seperti Khadijah, kekayaannya pun seperti kekayaannya Khadijah. Tapi Khadijah ketika meninggal sih punya apa-apa Bu? Kosing amin. Karena beliau persembahkan semuanya untuk Islam, ya, untuk dakwah semuanya. Jadi mudah-mudahan harapannya kita semua yang berada di sini bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Serta tamu undangan khusus ini. Tadi baru beberapa langsung kayak udah akrab karena sejak usia cuma beda 1 tahun ternyata. Kami Firman
ya, Abu Firman. Jadi beliau ini angkatan berapa? 2008, saya juga 2008. Kalau sekolahnya ya, sekolah lulus SMA 2008, saya juga 2008. Cuma mungkin beda tempat saya. Jadi saya juga sempat sekolahnya di Ambon. Beliau juga sempat di Ambon. Beliau di SMP 14 ya, 14. Tapi paling kulihat ini tema ketong masih Isra Mi'raj ini masih, atau sedikit ketong lebar ya, karena dari kemarin Isra Mi'raj, malamnya Isra Mi'raj, sekarang mau Isra Mi'raj lagi. Tapi masih ada irisannya juga dengan Isra wal Mi'raj. Jadi Allah, tentunya ketong sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa membutuhkan yang namanya nasihat, ya. Bukan hanya ketong, Bu, tapi sosok baginda alaihissalam pun beliau senantiasa diberikan masukan, baik secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi suatu ketika malaikat Jibril ini pernah menasihati Nabi. Dan ada beberapa pesan, setidaknya ada 5 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah alaihissalam. Pesan pertama beliau itu luar biasa. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi adalah "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Apa artinya kira-kira? Ish, yang dari kata asha ya'ish, yang artinya hidup. Ish itu merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, berarti hiduplah. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Tapi ingat, engkau akan mati. Itu kan nasihat yang luar biasa, Pak. Kita diperintahkan untuk hidup mau bagaimana sesuka kita, mau bikin apa terserah kita, mau gaya mau punya malu atau tidak, mau beribadah atau tidak, itu terserah kita. Tapi ujung-ujungnya, fa'inna kau begitu, endingnya engkau akan mati. Dan hadis ini, Bu, Pak, itu diperkuat di dalam riwayat yang lain. Misalnya Nabi alaihissalam beliau juga pernah bersabda, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat terbaik. Jadi nasihat terbaik sebenarnya bukan dengan ceramah sih, tapi nasihat terbaik adalah kematian, kata Nabi. Kenapa? Karena setelah kematian, kamu sisa menyesali apa yang telah kamu lakukan ketika kamu berada di dunia. Kalau seandainya, Pak, orang jahat nih menyesal, itu kan hal yang wajar ya. Itu hal yang wajar. Ini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya di antara hal yang dialami oleh seluruh penghuni akhirat, baik ataupun buruk, dan maksudnya penghuni surga maupun neraka, adalah mereka menyesal terkait dengan apa yang pernah mereka lakukan ketika berada di dunia. Ada salah seorang sahabat yang mana ketika beliau wafat, membuat sang istri pada saat itu gundah, gelisah begitu, karena sang suami ketika meninggal ini bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ada beberapa hal lain yang disebutkan oleh sahabat tersebut ketika beliau hendak dicabut oleh Allah dalam kondisi sakaratul maut misalnya. Maka peristiwa ini sampai terdengar oleh Nabi. Kenapa? Karena sang istri gelisah. Ini kira kurang lebih bahasa, kira-kira kita udah tua ini masuk surga nggak sih? Karena akhir hayat itu bukan mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi dijelaskan oleh sang istri terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi poin pertama yang disebutkan oleh sang suami ketika kondisi sakaratul maut adalah kalau seandainya baru. Yang kedua adalah kalau seandainya semuanya. Dan yang ketiga adalah kalau seandainya lebih jauh. Kalau seandainya baru, kalau seandainya semuanya, kalau seandainya lebih jauh. Ternyata, Pak, Nabi pada saat itu menjelaskan kepada sang istri bahwasanya sang suami ini merupakan penghuni surga. Dan apa yang beliau katakan pada saat itu, lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung akhir hayatnya itu menampakkan ataupun menunjukkan bahwasanya di antara amalan-amalan yang telah dilakukan oleh beliau itu diterima. Ada 3 amalan. Kenapa sampai beliau mengatakan kalau seandainya baru? Karena suatu ketika, Pak, di musim dingin ada salah seorang sahabat yang lain, ini miskin nih.
sehingga tidak memiliki baju hangat yang cukup untuk menghangatkan tubuhnya. Yang orang miskin ini, ada sahabat tersebut dan melihat tuh, dan kebetulan sahabat tersebut dia menggunakan pakaian yang beberapa lapis lah, pakaian dingin, dikasih, walaupun masih bagus, tapi bukan yang baru. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa amalan tersebut diterima. Maka yang keluar dari lisan beliau adalah, kalau seandainya baru yang kita kasih, maka niscaya pahala yang jauh lebih besar yang akan kita dapatkan. Sekarang kita lihat ketemu saudara-saudara yang berada di Sumatera sana, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Allah Ta'ala dengan ujian luar biasa. Kan ada beberapa penggalangan dana, donasi. Cuma kadang-kadang di antara donasi adalah pakaian-pakaiannya, pakaian apa? Pakaian bekas. Dan kebanyakan, banyak di antara umat Islam ketika menyumbangkan, itu bukan lantaran dia berikan hal terbaik sih, tapi karena kas tahu supono sudah ini. Karena dia simpan pakai apa nggak? Akhirnya sumbang sudah. Padahal Allah Ta'ala pernah menjelaskan dalam surah Al-Imran juz 4, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian kata Allah tidak akan pernah sama sekali dianggap menjadi seseorang yang memang betul-betul baik di Allah dan Rasulnya sampai apa? Hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sekarang ketemu infak, sedekah. Kira-kira hal tersebut memang katong sukai, katong cintai atau tidak? Nabi ketika menggunakan pakaian, barang apapun, tiba-tiba ada sahabat yang semacam tertarik dengan barang dimiliki oleh dia, langsung dikasih oleh Nabi. Bu, kira-kira ibu suka apa? Mas suka di sini? Suka ya? Mas siapa? Mas Karyo, Mas tiba-tiba ada orang begitu, Mas bagus sih. Kira-kira ibu aku kasih sini, ini ambil surat ya, sini angkat. Nah, susah begitu ya. Jadi biasanya kita akan memberikan barang yang kita miliki lantaran yang terlalu ketumpaki begitu. Makanya di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat itu banyak yang pada akhirnya pakainya sih terpakai. Dong bilang ini pakai batas, gimana? Coba kalau seandainya baru, nah, Allah Ta'ala menunjukkan bahwa amalan tersebut diterima. Yang kedua, apa kata sahabat tersebut? Kalau seandainya semuanya, ada orang miskin yang pada saat itu datang menghampiri beliau dalam kondisi lapar, beliau sedang makan roti dan segelas susu. Beliau bagi setengah-setengah, susu setengah, rotinya juga setengah. Nah, Allah Ta'ala menunjukkan amalan tersebut diterima. Kan berarti kan amalan istimewa nih. Tapi justru penyesalan kalau seandainya semuanya kita kasih, maka saya beta akan lebih banyak mendapatkan pahala yang lebih besar yang kita dapatkan. Ini setengah saja, dia sudah mendapatkan paling luar biasa. Apalagi kalau seandainya semuanya. Dan terakhir adalah kalau seandainya lebih jauh. Apa peristiwanya? Beliau setiap hari itu senantiasa melaksanakan salat di masjid. Dan perjalanan dari rumah beliau menuju ke Masjid Nabawi ini itu cukup jauh. Dan Allah Ta'ala menunjukkan amalan tersebut diterima. Apa keluar kalau seandainya lebih jauh? Misalnya tinggal di mana? Kabun Cengke, kalau mau dapat pahala besar, ya pergi lari ke Al-Fatah. Apalagi kalau jalan kaki itu besar sekali sudah. Kalau tinggal Kabun Cengke, kalau di sini lari ke mana berarti? Sudah cari masing-masing. Jadi pahala itu lebih besar. Kan pahala yang kita dapatkan juga tergantung dengan keletihan, rasa capek, rasa lelah yang kita dapatkan. Maka semakin besar pahala kita. Sama halnya seperti orang yang melaksanakan haji, Pak. Haji, pahala yang didapatkan itu juga tergantung dengan seberapa capeknya rasa letih yang kita rasakan. Maka berbeda orang yang misalnya dia dari tempat dari tenda menuju ke pelemparan jumrah, jalan sampai 3 kilo, 3,5 kilo, dengan orang yang tak lucu sampai di tanpa jumrah. Beda pahalanya. Ada beberapa jamaah umroh, jamaah haji yang dong itu lebih memilih untuk tidak melaksanakan jumrah, dong lebih baik bayar dam saja. Haji orang-orang kaya, ya, haji orang-orang kaya. Mereka meninggalkan hal-hal yang wajib, bukan yang rukun ya. Karena dalam haji kan ada perbedaan antara rukun haji dengan wajib haji. Kalau rukun haji yang dikerjakan, sing sah, wafif Allah, ya kan? Lalu apa? Wukuf di Arafah.
Kalau wajib haji diantaranya melempar jumrah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, itu wajib haji. Kalau tidak dilakukan, tetap sah, hanya saja ada konsekuensinya, yaitu apa? Pelanggarnya itu diantaranya membayar dam. Banyak orang kaya yang mau mabit di sana. Semua tidur di sana dong, lebih milih tidur dalam hotel. Walaupun secara fikih sah, tapi nilai pahala ya tidak sama lah dengan orang yang tidur di sana, ya kan? Sholat di sana, karena memang mencoba untuk menjadikan Nabi sebagai sosok yang diikuti begitu. Jadi karena dari Allah, Nabi menyampaikan apa? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi niscaya engkau akan mati. Pertanyaannya, kalau seandainya engkau mati, kira-kira kamu bisa balik lagi sih? Hah? Saya bisa. Mengerti sedikit bagaimana kondisi keluarga pasangan. Saya bisa kan? Maka pesan kedua malaikat Jibril adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapapun sesukamu terserah. Tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Secinta-cintanya ketemu di ketemu pasangan, Pak. Bisa ketemu mati. Itu sudah ada dalam barzakh. Sudah berbeda alam. Anggaplah misal Allah Ta'ala berikan kesempatan ketemu mengerti sedikit. Pertanyaannya adalah, walaupun seberapa besar cinta kita kepada ketemu tua, ketemu bisa larang dong, simbol kawin lagi. Bisa, ketemu mati. Ketemu tinggalkan harta benda, rumah, aset kanan kiri ya, bisnis segala macam, ketemu sudah meninggal. Dan harta yang kita miliki kan secara otomatis berubah menjadi kepemilikannya siapa? Ahli waris. Pertanyaannya, ketemu bisa larang ketemu tua, sudah sejak kawin lagi. Biasanya nanti kita jadi sitam. Bisa. Itu sudah berbeda alam. Bagus kalau seandainya kita ajarkan syariat Islam, pemahaman terkait dengan ajaran agama Islam secara utuh, secara kafah kepada kaum keluarga, sehingga mungkin terkait dengan harta warisan mereka bagi sesuai dengan syariat Islam, ya kan? Sehingga hartanya juga bisa mereka manfaatkan, ilmu juga mereka mengerti, batasan-batasannya mereka tahu misalnya, sehingga mereka bisa memberikan manfaatlah kepada sang suami ataupun kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Tapi ini kan bisa. Banyak di antara umat Islam ketika meninggal dunia, anak-anak sih tahu apa-apa terkait dengan syariat Islam. Terkait dengan hukum waris, dulu dimiliki bagi rata saya kasih, yang tua dia eksekusi semua, dia ambil semua. Padahal bukan haknya. Kan banyak. Allah Ta'ala jelaskan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain dalam surah An-Nisa. Apa artinya? Allah Ta'ala berwasiat, yusikumullah kepada kalian terkait dengan anak-anak kalian. Berarti apa? Di antara hal pertama yang harus diselesaikan ketika kamu meninggal dunia setelah permasalahan hutang piutang adalah warisan. Sekarang banyak kasus sudah nanti juga dia kan baru meninggal, sini urus akang. Terus ini kayak mata kiping tahu kan? Kayak semua cepat begitu ya. Ini itu merupakan wasiat dari Allah. Dia tunda, bahkan mungkin sampai anaknya, dia yang sudah meninggal sampai anak, akhirnya apa? Susah ketika mati. Ketika panggil, saya ini ke penjara, kan banyak kasus seperti itu. Yang saudara kandung saja bisa konflik, apalagi kalau saya suruh turun ke anak cucu cece, apa itu cece apa ya? Anak cucu cece, cucu, ya. Dan kita tidak bisa pernah sama sekali menghalangi pasangan kita untuk tidak menikah lagi. Ya Allah, misal kita diberikan kesempatan nangis berhenti. Ini dulu beta hidup dan beta punya dua di sini, tapi ternyata dia suka kawin lagi di orang lain misalnya. Lagi pesan Nabi apa? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Cintai siapapun sesukamu, tapi engkau akan berpisah dengannya. Secinta-cintanya kita dengan siapapun lah, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, pasti kita akan berpisah. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Silakan lakukan hal apapun sesukamu, tapi ingat, engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kau lakukan. Jangan Allah pernah mendengar istilah karma? Karma pernah? Itu istilah orang Indonesia.
Kalau di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah atau bahasa atau istilah yang dikenal oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kama tadi tudan, sebagaimana engkau melakukan hal tersebut, maka engkau pun akan mendapatkan hal yang sama. Maka Nabi SAW dalam riwayat yang lain misalnya, beliau pernah menjelaskan bahwasanya berlaku yang baik, berbuat baik kepada siapapun. Karena Allah Ta'ala juga akan memberikan kebaikan. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah Ta'ala pun akan memudahkan urusan kita. Ini kadang-kadang ada orang-orang kan yang kalau seandainya bisa susah, ngapain dipermudah? Kalau seandainya bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Ini kan bahaya. Tidak boleh seperti itu. Maka, tadi nasihat terbaik apa? Perhatian, pertanyaannya, Pak, kan sering ya, aku mendapatkan kabar, informasi, aku teman, keluarga, saudara meninggal, aku datang takziah. Ya, kita datang untuk takziah nih. Orang Arab di Arab Saudi biasanya menyebutnya azab, kalau di sini takziah, ya, melayat, Pak. Apa yang kamu lakukan, Pak? Ketika kamu takziah, mendoakan, bagaimana doanya? Ketika engkau pertama kali kan pasti bertemu dengan keluarga almarhum di jenazah, kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu kita jangan lupa untuk mendoakan keluarga. Apa doanya? A'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar bagimu. A'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak, menjadikan takziah ini, azza ini menjadi takziah yang senantiasa mendapatkan kebaikan. Wa ghafara limayyitin, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni sang jenazah, almarhum atau almarhum. Lalu setelah itu mungkin kita datang melihat jenazah kondisi, kita doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, ya. Itu kalau jenazahnya orang besar ya. Kalau anak kecil beda lagi, bacaannya bukan Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu artinya apa? Ya Allah ampunilah dosa. Anak kecil kan belum ada dosa sampai dia balik, makanya beda. Allahumma ja'alhu faradan wa dhufran liwalidayhi wa syafi'an mujaba. Lalu setelah itu mungkin kita baca Fatihah atau baca Yasin. Lalu setelah itu kita akan keluar dan akan mencari teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Apa yang kita bahas? Paling kita hanya akan membicarakan jenazah 5 menit awal. Setelah itu kita akan membicarakan permasalahan dunia. Bagaimana bisnis? Ya? Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Ya kan? Kita hanya akan membicarakan jenazah 5 menit awal. Kita bisa pastikan. Setelah itu kita mencari tamu yang satu frekuensi, dan kita akan membicarakan permasalahan dunia. Secepat itulah kita akan dilupakan. Walaupun ketong bos, walaupun ketong pimpinan, kepala daerah, siapapun lah, banyak anak buah, banyak bawahan, banyak anak kerja, ketong meninggal dunia, ketong dilupakan dengan begitu cepat. Padahal saat ini ketong memberikan kebaikan kepada mereka yang misalnya belum bisa memberikan apa kepada keluarga, tapi ketong meninggal dunia, kita hanya akan didoakan pada momen tertentu saja. Pada saat kita meninggal 7 hari atau 9 hari, 40 hari, tahun, 1 tahun, setelah itu akan melupakan. Sing didoakan lagi. Apa itu? Orang mendoakan. Lalu ketika pengurusan jenazah, ya, berapa banyak di antara mereka datang takziah kan banyak. Berapa persen di antara dok yang memang datang untuk melaksanakan sholat jenazah? Padahal semakin banyak orang yang melakukan sholat jenazah, semakin banyak pula kebaikan yang didapatkan oleh jenazah. Dosanya diampuni, semakin banyak, pahala semakin berat. Makanya istimewa bagi orang yang meninggal di kota Makkah atau Madinah. Karena pengurusan jenazah itu dipusatkan di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Kalau diampun kan sih, meninggal di beten kemuncing ya urusannya kemuncing saja. Yang lain berarti sing itu manusia saja. Ya, kuning saja. Galung saja. Kalau di Makkah Madinah itu pengurusan jenazah itu dipusatkan dan semuanya ditanggung oleh pemerintah Saudi. Sehingga keluarga tidak direpotkan cari kain kafan, cari daun bidara, cari cari gunting segala macam. Tahu bersih. Dan bayangkan betapa banyak orang yang melaksanakan salat di sana, apalagi pada momen tertentu misalnya di bulan Ramadan, bulan haji, atau musim umrah yang high season misalnya Desember Januari misalnya. Yang sedang full-fullnya itu di sana. Luar biasa.
Dan fadilah keutamaan orang yang melakukan sholat jenazah, dia akan mendapatkan satu qirat. Apa itu satu qirat? Satu gunung Uhud. Sebagian ulama menjelaskan satu gunung Uhud itu maksudnya adalah seperti kita menginfakkan harta dengan emas satu gunung Uhud. Gunung botak sih nggak ada apa-apanya. Gunung botak sih nggak ada apa-apanya. Dan orang yang menyolatkan lalu mengantarkan sampai ke liang kubur, dia akan mendapatkan 2 qirat. Kan luar biasa pahalanya. Sholat jenazah, sholat yang sangat singkat, sing ada 1 rakaat. Berapa takbir? 4. Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua? Salawat. Takbir ketiga? 2. Takbir 4? Doa. Salah, Pak. Takbir pertama sampai ke-4 bacaannya Allahu Akbar. Mereka tadi tanya apa? Takbir pertama baca apa? Allahu Akbar. Takbir itu sing ada bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Sing ada takbir. Takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Di dalam salat berapa kali takbir? Apa bacanya? Allahu Akbar. Kan kata gue kan sing sekolah serius. Cuma 4 kali takbir. Setelah takbir pertama baru Al-Fatihah, setelah takbir kedua, setelah takbir ya baru salawat, setelah takbir baru doa, ketiga dan juga keempat baru salat. Saya kan cuma sedikit. Dan mereka sering dapatkan kalau diampun ya. Meninggal yang datang melayat itu banyak, tapi yang salat kadang-kadang sing sampai 1 salaf. Kadang memang ya 3 itu pun tapi susah. Kadang-kadang ya apa ya, bukannya sing boleh cuma akhirnya dia kehilangan fadilah dibandingkan orang yang disolatkan jenazahnya itu di masjid. Kan ada kan jenazah disolatkannya cuma di rumah. Memang secara hukum sah-sah saja, boleh-boleh saja karena hukumnya fardhu kifayah. Tapi kehilangan keutamaan doa yang dipanjatkan oleh mereka yang masih hidup. Semakin banyak orang yang mengucapkan Allahumma ighfir lahu, maka semakin banyak pula dosa yang diampuni oleh Allah. Kalau yang salat cuma 3-5 orang, maka cuma segitu saja dosa yang diampuni. Ya kan? Maka Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Man yastati'a an yamuta fil Madinah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal wafat dalam kota Madinah, maka lakukanlah. Fa inni syafi'un liman mata biha, kata Nabi. Karena aku yang akan memberikan syafaat bagi mereka yang meninggal dan dimakamkan di kota Madinah. Aku syafaat. Mau Bu meninggal kota Madinah? Pak, mau meninggal kota Madinah? Iya, sih nggak suka apa ini. Kayaknya masih ada cicilan ya itu. Utang-utang belum lunas. Masya Allah. Jadi yang ketong khawatirkan Pak, misal ketong soal apa namanya takziah memang, tapi ketika ketong sing menyolati jenazah tersebut, sing ikut misalnya, maka yang dikhawatirkan ketika ketong meninggal dunia, ketong juga akan mendapatkan hal yang sama. Sedikit orang yang sholat ketong, pahalanya luar biasa, besar sekali. Yang keempat Pak, pesan Nabi, pesan malaikat Jibril kepada Nabi, wa'alam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaannya mukmin, orang beriman adalah qiyamuhu bil lail. Ketika dia melaksanakan salat malam qiyamul lail. Mungkin ada irisannya dengan Islam Mi'raj ya. Salat. Pak, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, pertanyaannya adalah apakah Nabi SAW dia sudah mengenal yang namanya ibadah salat? Kira-kira Nabi sudah tahu atau belum? Ibadah salat, sudah belum? Tahu Pak. Sudah tahu. Karena salat itu bukan merupakan hal yang baru. Karena salat ini merupakan penyempurna dari apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya juga ada syariat perintah untuk melaksanakan salat. Karena agama mereka pun Islam, yang berbeda hanya syariat. Nah kadang-kadang mereka kan pernah diundang gitu kalau di Ambon ya, kadang-kadang nih lucu juga sebenarnya. Diundang doa cuma campur begitu. Di kantor misalnya nanti ketemu ganti satu pendeta di situ ketemu atau sebaliknya. Akhirnya ketemu membahasnya juga akhirnya kan menyesuaikan. Pernah 1/3 2 tahun lalu undang salah satu bank di Ambon.
Ustaz bisa isi menjelang buka puasa, kau bisa. Begitu sampai caca-caca satu keluar di batu meja sudah itu. Ustaz, tapi mohon maaf, bagaimana caca? Yang Islam cuma 3 orang. Maksud? Islam cuma 3 orang, bikin acara buka puasa bersama. Lo kok baik kamu 3 orang datang di kita rumah, beda kasih pivot sudah nih. Ini acara buka puasa bersama, itu kan dari awal. Itu kan dari rumah, Mbak. Di beta pembicaranya kan beta susunnya, beta bikin akang garis kasar lah gitu. Bicara A, B, C gitu. Tapi ternyata beta dihadapkan dengan Ustaz yang Islam cuma 3 orang, yang lain nangka semua. Ada yang bilang obet, ada yang bilang yebet, ada yang bilang nangka. Ya? Itu Tuhan sebenarnya otak bicara apa ya? Saya mungkin ABC. Mayoritas dong. Ya kan? Masa kita sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apa ini? Akhirnya kita teringat sebuah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika kita berdiskusi dengan mereka, Allah Ta'ala perintahkan untuk mencari titik temu. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alu kemarilah ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kamu cari titik yang sama, titik temu antara kamu dan kamu. Ada apa? Yang titik samanya apa? Allah na'budu illallah. Kamu tidak menyembah kecuali Allah. Ya, Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita tidak boleh sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dengan siapapun. Itu sebenarnya titik temu kita. Dan mereka percaya Allah. Mereka percaya Nabi Isa, walaupun pada akhirnya mereka kultuskan Nabi Isa. Mereka percaya pada Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi yang lain misalnya. Dan mereka percaya. Mereka pun percaya. Hanya saja mereka tidak mau mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga terlalu mengkultuskan Nabi Isa dan mereka sebutkan sebagai Tuhan. Jadi ketika kita sampaikan doa begitu atau ceramah begitu, akhirnya kita cuma cari titik temu. Dan yang beta kaget begitu masuk ini, semua berjilbab. Walaupun cuma begitu saya kerudung gitu. Yang leher yang sudah paling, yang laki-laki pakai baju koko. Ayo kita pancing-pancing dong saja. Kita dengar nih katanya Nabi Isa pernah puasa kan? Dia jawab, iya Ustaz, pernah puasa. Dia tahu, Nabi Isa puasa. Dia tahu jawabannya 40 hari kan kita berapa hari? 40 hari Ustaz. Lalu dia sampaikan, kalau Nabi Isa puasa 40 hari, kalau kata umat Islam dapat diskon 30 hari. Cuma dalam hati kamu nahu-nahu apa? Kenapa kamu pun Nabi puasa, kamu sibuk puasa. Kamu pun Nabi sih makan babi, kamu makan babi. Ya kan? Ini kan berarti yang mengikuti ajaran Nabi Isa sebenarnya bukan kamu justru kata Nabi Isa pernah sholat dalam kondisi sujud, berdoa dalam kondisi sujud. Siapa ajaran agama mana yang beribadah ada sujudnya? Ya, kita. Jadi sholat itu bukan merupakan sebuah hal yang baru. Dan di antara dalilnya juga setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama, ya, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, beliau kembali ke rumah, dibuka pintu, sang istri mendapatkan kondisi sang suami ini ketakutan, gemetar, dingin. Yang beliau lakukan apa? Hanya menyelimuti. Sudah disampaikan ya kemarin kan? Diselimuti. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila dan seterusnya. Setelah ayat qumil laila illa qalila diturunkan kepada Nabi, maka wajib hukumnya bagi Nabi untuk melaksanakan salat tahajud, tidak kepada umatnya. Khusus kepada Nabi. Pernah diwajibkan kepada Nabi, tidak kepada umatnya. Kenapa? Karena kalau seandainya katong diwajibkan, maka katong terlalu banyak alasan. Padahal tiga malam katong mau bangun gara-gara dapat gigi nyamuk, mau bangun gara-gara rasa kencing, buang air,
Mau bangun gara-gara alarm lalu ketum masih mati lagi. Kasih bangun lalu ketum main HP, begitu azan tiba-tiba jadi mangantuk. Ya kan? Sebelumnya main HP ini berjam-jam. Begitu mengaji tarhim azan maka sudah tidur sudah. Habis tidur apa? Setan bilang selesai, beta kasih selesai, beta kasih suruh betul sudah. Setan suking tinggal tadi nggak suruh itu. Masya Allah. Nabi tahajud sampai kakinya bengkak kan, hadits riwayat Aisyah. Kan diprotes, semacam diprotes begitu oleh sang istri. Lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah dosamu telah diampuni? Baik dosa yang pernah engkau lakukan atau bahkan yang belum engkau lakukan sekalipun semuanya sudah dijamin, diampuni, maksum beliau kan. Apa jawaban beliau? Pak, Bu, biasanya kalau seandainya ketemu tiba-tiba rajin ibadah, doa lama, tilawah lama, puasa rajin, ini biasanya gara-gara apa? Kalau seandainya ketemu sedang ujian atau ketemu hajat belum dikabulkan, maka ketemu luar biasa ibadahnya. Begitu dikabulkan, oh hilang jalan lagi. Istilahnya kembali ke setelan pabrik. Ya, kalau HP itu reset apa itu? Bukan restart, kalau restart masih ada data-datanya. Ini di reset pabrik begitu, ya, hilang semua data-datanya kayak pengaturan awal ya baru. Itu tuh. Nabi, beliau tahajud lama demikian. Itu bukan karena beliau sedang diuji, ada permintaan hajat yang belum dikabulkan. Cuma satu alasan beliau melakukan hal tersebut. Apa? Afala akunu 'abdan syakura. Tidak bolehkah aku, kata beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Ya, dosa sudah jamin diampuni, pahala banyak, surga sudah terjamin, tapi beliau masih capek-capek untuk melakukan qiyamul lail. Sampai pada akhirnya Allah Ta'ala turunkan kadar, ya, qiyamul lail itu yang tadi wajib menjadi sunnah, akhirnya baik kepada beliau juga kepada umatnya, lantaran berbagai macam pertimbangan ataupun alasan. Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-Muzammil juga bagian ayat terakhir. Di antara alasan yang syar'i sehingga ketemu itu tidak qiyamul lail atau tahajud adalah alima an sayakunu minkum marḍa. Lantaran apa? Lantaran ketemu sakit. Jadi sakit itu merupakan alasan yang syar'i bagi seorang untuk tidak melakukan tahajud. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yang satu lagi karena capek mencari nafkah. Bekerja. Memberikan nafkah kepada keluarga, dia capek mungkin keletihan sehingga ketika sepertiga malam terlewat begitu. Dan yang terakhir, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Yang satu lagi sibuk berperang, berjihad di jalan Allah. Itu kira-kira alasannya apa? Sehingga ketemu qiyamul lail susah sekali, berat sekali. Memang ibadah itu perlu dibiasakan, perlu dipaksakan sehingga ketemu terbiasa. Bagaimana sholat seseorang itu akan khusyuk sedangkan dia sempurna sholat? Ketika sempurna sholat, misalnya yang pertama kan butuh dipaksa supaya lama-lama terbiasa. Ketika sudah terbiasa, akhirnya dia menjadi kebiasaan gitu, karakter, dan akhirnya dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah yang selama ini dia lakukan. Kan di antara nikmat pertama yang Allah Ta'ala cabut dari umat ini, dari hambanya yang berasal dari umat Nabi SAW adalah kenikmatan di dalam beribadah. Sehingga hamba begitu. Sehingga ada nikmat sama sekali. Tahajud itu kan menjadi spesial antara apa? Jauh dari yang namanya unsur riya. Mau riya bagaimana sih? Ada orang yang riya. Nggak itu tidur, anak-anak juga tidur. Siapa yang mau lihat itu ibadah? Pimpinan atasan sengaja yang lihat, ya kan? Mau makan puji, siapa yang mau puji? Maka Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa aqwamu qila. Ibadah kita lakukan pada seperti malam itu jauh lebih nikmat, khusyuk, jauh dari dia. Jadi ketung sekarang bisa ukur ketung sendiri. Kira-kira ketung mulia di hadapan Allah atau tidak? Diukurnya dengan apa?
sejauh mana, sesering apa katong berinteraksi dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Itu menunjukkan seorang hamba mulia di Allah atau tidak. Sesering apa katong bangun di sepertiga malam terakhir, katong ke kamar mandi, ambil air wudu, ya, kembali lagi, katong rendahkan diri kita serendah-rendahnya, hinakan diri kita sehina-hinanya, katong akui semua kemaksiatan yang katong lakukan, katong curhat semuanya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mungkin katong mengingat kesalahan kita sampai meneteskan air mata. Tiada orang yang lihat. Maka ketika kita sudah berada dalam situasi seperti ini, katong berhak mendapatkan nauman yaumul mahsyar. Karena ada 7 golongan ya. Pernah mendengar hadisnya? Ada 7 golongan yang mendapatkan nauman yaumul mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan di antaranya Nabi menjelaskan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seseorang yang ada yang dia sama sekali dia berada di kondisi sendiri. Dzakarallah. Dia mengingat Allah, berzikir dengan cara yang bagaimanapun, mau sholat, mau zikir, mau salawat, mau doa, saya ada dia. Dan kondisi sendiri khaliyan. Fafadut aina, sampai meneteskan air mata. Dia ingat kesalahan-kesalahannya. Siapa ketemu Pak? Siapa ketemu? Ketemu mungkin di hadapan orang lain dianggap sebagai orang yang baik, sebagai orang yang saleh. Tapi ketemu bisa ukur, ketemu tahu diri sendiri, ketemu tahu kemaksiatan di pagi hari, ketemu tahu, ketemu yang lakukan, mau sembunyikan apa di hadapan Allah? Sedangkan Allah Ta'ala Maha tahu semuanya. Akui semua hal tersebut di hadapan Allah sampai meneteskan air mata. Ini baru orang yang mulia. Lalu yang terakhir pesan malaikat Jibril adalah wa'izzuhu, izzah, kemuliaan, harga dirinya seorang mukmin adalah istighna'uhu 'anil nas, ketika dia tidak menggantungkan dirinya kepada manusia. Pak, kalau seandainya kita menggantungkan diri pada manusia, mau dia pejabat A, mau bupati, mau wakil, mau kepala dinas, kepala ini, pokoknya siapapun orang kaya, ujung-ujungnya yang kita dapatkan adalah kehinaan. Misalnya begini, atau minta bantuan 1 kali mungkin dong kasih, 2 kali dong kasih, 3 kali dong mulai pikir-pikir, 4 kali akhirnya apa? Ini ambil, sini datang terus. Ini terakhir sulinya, itu akan digunakan. Tapi berbeda ketika kita senantiasa menggantungkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan pernah menggunakan kita. Bahkan Allah Ta'ala memberitakan kita untuk senantiasa meminta kepada yang wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Aku dekat dengan Allah. Cuma kadang-kadang ketemu yang selalu menjauh dari panggilan tersebut. Jamin kata Allah. Masih ada waktu? Banyak. Mati sebagai membunuh. Terakhir ya, terkait dengan Isra dan Mi'raj. Jadi menurut Allah, sudahlah hikmahnya atau kita tahu semua peristiwanya, ya, momen-momen sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang Allah Taala uji Nabi dengan ujian yang bertubi-tubi dari awal sudah tidak berhenti untuk menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap beliau, sehingga Allah Ta'ala muliakan beliau karena sebelumnya memang mendapatkan ujian yang luar biasa, bertubi-tubi tidak kunjung berhenti. Kalau kita berbicara Nabi, kan Nabi semuanya istimewa ya, tapi ada 5 yang ulul azmi, ya. Di antara 25 Nabi dan Rasul yang kita ketahui, ada 5 yang istimewa yang disebut dengan kategori ulul azmi. Siapa saja? Kalau kita urutkan dari Nabi yang paling istimewa dari paling bawah, misalnya Nabi Muhammad SAW yang paling istimewa. Berikutnya di atasnya secara usia ada Nabi Isa. Berikutnya ada Nabi Musa. Berikutnya ada Nabi Ibrahim. Dan terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 nih. Dan di antara 5 Nabi tersebut cuma 2 Nabi yang mendapatkan gelar uswatun hasanah. Ya, dari 5 Nabi yang ulul azmi cuma 2 yang mendapatkan gelar uswatun hasanah. Yang pertama Nabi Ibrahim dan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma 2 Nabi tersebut yang Allah Ta'ala abadikan nama mereka disandingkan dengan gelar uswatun hasanah. Apa alasannya? Apa alasannya? Lantaran mereka berhasil mendidik keluarga inti mereka, pasangan dan juga anak-anaknya. Jadi kalau seandainya kita mau sukses di hadapan Allah,
Didiklah pasangan kita dan juga anak-anak kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi lain tidak. Nabi Nuh ada durhaka, metua durhaka, ada lagi durhaka. Di sini ada kesini Pak. Contoh kasus metua kayak Nabi Nuh, metua ada. Sekarang ya. Ada sebaliknya Bu. Ya, istrinya salihahnya luar biasa. Tapi Pedro kalakung, ya Allah. Contohnya kayak keluarga siapa? Fir'aun. Ada Bu. Nggak ada. Di sini salihah semuanya. Tapi yang paling soalnya Pedro dengan Pedro kalakung sama. Jahat dua-duanya, hancur dua-dua. Kan tipe keluarga seperti itu disebutkan semuanya oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dua-duanya baik, keluarga Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya, yang P2 baik, P2 jahat, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Nah, jemaah yang kami hormati, alhamdulillah penyampaian dari Ustaz Hussein, Masya Allah beliau masih muda tapi ilmunya luas, meskipun sambil ketawa tapi Insya Allah semuanya masuk. Dan ya memang beliau sampaikan ini yang kita dari ketawa ini memang karena faktanya begitu Ustaz. Ya. Tapi memang kita agak malu-malu untuk mengakui kadang dosa yang kita lakukan kita tidak sadar karena memang mungkin belum tahu Ustaz. Malam ini Ustaz sudah sampaikan, mudah-mudahan secara bermanfaat kita akan merubah semua. Dan jemaah sekalian, ini karena waktu, kira-kira masih ada sisi pertanyaan atau nanti kita jadwalkan lagi beliau. Insya Allah tergantung majelis keraton, majelis Khadijah atau gimana? Masih mau? Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari jemaah, 1 orang mungkin mewakili semuanya, atau nanti minggu depan ya saudara kita jadwalkan lagi. Insya Allah. Besok beliau balik. Ustaz sudah nikah ya? Sudah. Cuma secara usia saya lebih tua dari Ustaz, tapi anaknya lebih banyak ya Ustaz ya? Ada 5. Saya baru 2. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Sebelum beliau besok. Oke Ustaz, untuk tidak membuang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sering dijadikan dasar dalam perbedaan pendapat keagamaan Ustaz. Apa dampak yang bisa terjadi jika ayat Al-Quran dipahami secara langsung tanpa melihat konteks dan kaidah penafsiran, terutama terhadap cara berpikir dan sikap umat Islam? Saya ikut eksklusif. Baik, mudah-mudahan sampai Ustaz langsung. pertanyaan dosen yang dosen SUSD kan nggak bersidang dong. Jadi Pak, kita ingin menyebutkan sebuah kasus misalnya ketika seseorang mencoba untuk mengartikan ayat Al-Quran secara harfiah, secara tekstual gitu, tanpa mencoba untuk bertanya terlebih dahulu kepada gurunya kepada orang yang memang memiliki kemampuan gitu, kapasitas di dalam permasalahan ini, atau merujuk kepada kitab-kitab yang memang menjadikan rujukan oleh para ulama, misalnya buku-buku tafsir rujukan, ya, buku-buku tafsir yang salah, misalnya terlebih dahulu ada tafsir Imam Ibnu Katsir misalnya, ada tafsir Al-Qurtubi, orang Spanyol yang mengarangnya, yang menulisnya, dan itu memang sampai saat ini dijadikan sebagai buku-buku rujukan, kitab tafsir. Dulu ada seseorang yang akhirnya menjadi viral, dia mengartikan begini, dalam surah Al-Duha, "Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada." Di dalam ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, Ustaz ini beliau mengartikan bahwa saya dulu Nabi SAW dhalan. Apa itu dhalan?
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa arti dhalin? Di dalam surah Al-Fatihah. Apa arti ad-dhalin di sini? Orang yang tersesat. Jadi beliau artikan secara tekstual bahwa saya Nabi Muhammad dulu pernah tersesat. Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad SAW tersesat? Pernah? Sih. Tapi yang dimaksudkan dengan wajadaka dhalan fahada adalah sebelumnya beliau belum akan menjadi Nabi dan Rasul. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu. Dan ada sebuah amanah yang baru. Ada sebuah beban yang baru yang Allah Ta'ala amanahkan kepada beliau untuk menyampaikan syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Beliau artikan bahwa saya Nabi pernah tersesat. Berarti dosa besar dong. Sedangkan Nabi SAW, beliau tidak pernah sama sekali. Karena dari kecil sudah Allah Ta'ala jaga. Ketika masih berada di asuhannya yang menyusui Nabi. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. As-Sa'diyah ini merupakan daerah tempat, Bu. Bani Sa'ad namanya. Sehingga dinisbatkan kepada tempat tersebut Bani Sa'ad. Dia itu jaraknya dari Makkah menuju ke Al-Taif. Dari Makkah ke selatan. Ya. Kalau ke Taif itu kan kurang lebih antara 70 sampai 80 km. Sebelumnya itu ada sebuah perkampungan namanya Bani Sa'ad. Disitulah Nabi SAW disusui dan dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Kan beliau pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk diapakan? Dibelah dadanya, ya kan? Lalu diambil, ada yang mengatakan hati, ada yang mengatakan jantung, lalu dicuci, dibersihkan menggunakan air Zam-Zam sehingga tidak ada sama sekali kotoran yang tersisa. Keburukan apapun, kemaksiatan apapun tidak ada yang tersisa dalam diri Rasulullah SAW, lalu dikembalikan lagi. Sehingga Nabi memang dijaga dari kecil beliau senantiasa jujur, amanah, ya, cerdas segala macam. Jadi tidak benar, Pak, Bu, kalau seandainya Nabi itu pernah fatal. Lalu contoh lagi kasus, kan ada ayat yang bunyi begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Saya lupa dalam surah apa itu. Wa'bud, dan beribadahlah rabbaka, kepada Rabb yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah hatta sampai ya'tiyaka, datang kepadamu al-yaqin. Dan dia artikan al-yaqin itu bahwa saya keyakinan. Jadi beta sudah yakin Allah Ta'ala itu beda Tuhan. Jadi beta singgung sholat lagi. Itu ketika dia pahami secara tekstual, tanpa merujuk kepada pendapat para ulama, tanpa melihat kepada buku-buku tafsir, tanpa bertanya kepada gurunya, tanpa bertanya kepada ahlinya. Dia artikan al-yaqin di sini adalah keyakinan. Padahal yang dimaksudkan dengan al-yaqin di sini adalah kematian. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka pasti akan percaya terkait dengan kematian. Berarti yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah sembahlah Allah sampai ajal datang menjemputmu. Bukan hanya ketika ketemu yakin lalu selesai ketemu sehingga usah puasa, sehingga usah sholat, kan salah. Usaha itu kan salah. Sedangkan kamu masih hidup. Kan Nabi yang kita jadikan sebagai panutan. Nabi saja menjaga syariat sampai beliau akhir hayatnya. Jadi kamu bisa apa? Itu bahayanya ketika kita memahami Al-Quran tanpa kita tanya kepada orang yang memang paham, menguasai hal tersebut. Ya, ketemu saja masih merujuk ya, kepada pendapat para ulama, ketemu tanya ke guru-guru. Apalagi kalau misalnya orang yang semangat, nah itu akhirnya jadi sekuler, akhirnya jadi liberal, akhirnya jadi orientalis, misalnya merusak Islam dari dalam, mengaku Islam tapi simpanlah salat, mengaku Islam tapi dihantam kayak Abu siapa ini? Yang ini, Abu Janda. Itu Abu Nawas yang boleh diminta mau. Abu Janda. Ini kan mengaku Islam tapi dia menjokkan hinakan Islam terus. Ini Islam bagaimana begitu? Menyampaikan terima kasih banyak Pak Ustaz tidak bisa berada di tengah-tengah majelis. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan berkah kepada majelis kami. Mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz terkait dengan tuntunan-tuntunan untuk kita beribadah, maka melalui kesempatan ini mungkin kami ingin mendapatkan masukan lagi tentang apa yang telah kami laksanakan dalam majelis. Mungkin ini bisa diberikan pencerahan ataupun pembuatan lagi supaya majelis kami bisa
bisa bertambah dalam wawasan beribadahnya. Untuk diketahui bahwa majelis kami ini sebenarnya majelis yasinan keluarga keraton kerukunan masyarakat Buton yang ada di Bulahan. Ini tujuannya semata-mata untuk menyambung silaturahmi kami berada di Rantauran. Untuk itu ingin kami mendapat penambahan masukan karena begitu banyak informasi-informasi yang baik misos dan lain sebagainya. Kadangkala yasinan itu dinyatakan juga bid'ah. Kami hanya berpendapat bahwa orang tua kita selalu melaksanakan yasinan dan kami juga ingin melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh orang tua kita. Untuk itu, untuk memperkuat keyakinan kita untuk lebih memperkuat ukhuwah kita, apakah yasinan yang kita buat setiap malam Jumat itu ada manfaatnya atau tidak? Dan kami biasanya menambahkan dengan mungkin zikir-zikir disampaikan kepada orang tua kita, arwah-arwah yang telah mendahului kita. Ini mungkin kesempatan ini kami ingin mendapat masukan untuk di pembobotannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan ini, beta teringat dulu ketika Allah yarham beta pun abah almarhum sebelum beliau berangkat menuju ke Ambon, yang beliau diutus sama pemerintah Arab Saudi. Guru beliau itu berpesan, la tushaddid ala al-umur al-khilafiyah. Maksudnya wahai Abdul Aziz, maksudnya sing boleh terlalu fanatik, terlalu kolot, terlalu saklek, terlalu keras di dalam permasalahan khilafiyah, perbedaan pandangan pendapat. Walaupun pendapat orang tersebut itu lemah, tapi ketika masih ada landasannya, tidak boleh terlalu cepat untuk menghakimi. Itu pesan yang disampaikan oleh beliau, dan beliau sampaikan kepada beta salah satu anaknya, dan beliau terapkan hal tersebut ketika memulai dakwahnya di Ambon. Beliau mencoba untuk merangkul semua suku. Beliau mencoba untuk merangkul semua orang-orang tua, semua guru-guru agama di sana. Makanya antua pun anak, Pak, Bu. Antua tuh taruh di guru-guru yang berbeda. Guru mengaji. Anak pertama, kedua, mengaji di Pedegoro, di Mama M, Barakang, Mama M. Anak ketiga, mengaji di Mama Dia, Wasolo. Beta anak keempat, mengaji di Ugaya. Beda-beda semua nih. Lalu yang kelima, si Bapak ini lalu selama kerusuhan. Ya, masih kecil gitu. Lalu untuk anak-anak murid nih, Bupati, kita panggil gua Abang Ri, Bang Gal. Akhirnya dong diskusi, ini kenapa? Allah yarham, kasih masuk antua, mana di guru dia. Ternyata selalu dia, antua ternyata mau coba sambung untuk menyambung tali silaturahim dengan guru-guru. Dekat dengan guru ini, dekat dengan guru ini, dekat dengan alim ulama ini, dekat dengan alim ulama ini, dekat dengan habib ini. Atau mencoba untuk merangkul. Sehingga ketika mendapatkan permasalahan khilafi itu kan merupakan sebuah hal yang wajar. Beliau tidak cepat menghakimi. Jangan sampai karena permasalahan khilafi yang sepele tiba-tiba kata ukhuwah ini jadi hancur. Gara-gara yang satu kurut, yang satu saya akhirnya sih mau baku tabur. Ya, padahal kan dua-dua masing-masing memiliki landasan. Tinggal bagaimana kata menyikapi perbedaan itu. Yang salah apa, Pak? Yang salah yang sholat sana. Ya. Satu sholat subuh, kunut, satu sing sholat misalnya. Maka ketika imam sholat subuh pakai kunut, katong kunut sebagai makmum. Kalau saya ternyata yang maju sing kunut, ya sudah katong sebagai makmum, saya pun katong mengikuti imam saja. Nanti giliran yang sing sholat sing katong permasalahkan. Lalu ketika sujud misalnya, dari i'tidal mau sujud, ada yang sebagian tangan kamu, ada yang sebagian lutut kamu kan? Ketika turun, mana yang benar? Dua benar. Yang salah apa? Yang turun pakai testa, turun salah. Karena sih ada landasannya. Kan yang satu menguatkan pendapat tangan kamu, yang satu menguatkan lutut kamu. Ternyata dua-duanya pernah dicontohkan dilakukan oleh Nabi. Yang satu zikirnya berjamaah setelah salat, yang satu mungkin zikirnya sendiri-sendiri. Silahkan.
Islam itu apa ya? Rahmatan lil alamin. Katong diperintah untuk merangkul semuanya gitu. Jangan katong merasa eksklusif atau kelompok sendiri yang paling benar. Sekarang terkait dengan permasalahan Yasinan, apakah itu memang merupakan bid'ah yang diharamkan dalam agama kita? Sabar dulu. Yasin itu kan memiliki fadilah yang luar biasa. Sekarang misalnya, lah ini katong lihat ya anak-anak sekarang yang kemarin kita sampaikan anak-anak senja misalnya. Ya, maghrib kalau zaman dulu, orang-orang tua sudah ribut, mandi, sholat, dan sholat pasti mengaji. Sekarang apa? Nongkrong di kafe, anak-anak senja ini. Anak-anak tahu siapa? Anak miskin lah. Bibi tahu nih. Anak-anak TikTok, kan? Joget sekali joget di TikTok. Kalau ibu sih udah sih ada. Itu biasa, namun biasa. Ibu sini insya Allah sih ada TikTok dia di joget. Sih ada ya. Medsos ini bisa menjadi ladang jariah kita, Pak. Baik berupa ladang jariah pahala ataupun ladang jariah dosa. Di TikTok joget-joget, tiba-tiba dia mati, dia meninggal. Lalu orang-orang lihat akunnya terus dijadikan sebagai contoh, misalnya dia ikuti gaya joget, maka ketika meninggal dia yang sempat bertaubat tetap akan mendapatkan kiriman dosa. Ya, maka hati-hati nih. Dan medsos juga bisa menjadi ladang jariah itu. Jadi menyikapi perbedaan. Bid'ah misalnya, teringat perkataan dari Imam Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, "Lau kanat hadhihi al-bid'ah," kalau seandainya apa yang kita kerjakan ini memang merupakan bid'ah, fa ni'mal bid'atu hadhihi, maka ini merupakan senikmat-nikmatnya bid'ah, sebaik-baiknya bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Salat tarawih 20 rakaat, tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi. Kan bid'ah yang mereka katakan adalah hal yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi. Apakah semuanya? Menurut mereka semuanya yang berkaitan dengan ibadah ya. Nah ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bukan merupakan sebuah hal yang pernah dilakukan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi. Nabi ketika tarawih berapa rakaat? 8. Umar bin Khattab merupakan orang yang pertama kali melakukan salat tarawih 20 rakaat. Dan sekarang Masjidil Haram Masjid Nabawi tarawih 20 rakaat. Mau katakan itu bid'ah. Dan terkait dengan permasalahan bid'ah juga, itu kan tergantung ulama mana yang menjelaskannya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, bid'ah itu nanti terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Yang tidak boleh dikerjakan adalah bid'ah yang sayyi'ah. Misal tiba-tiba dia karena majelisnya ada rajin nih, dia ada semangat sekali, dia bikin majelis, lalu sholat maghribnya 4 rakaat. Nah itu baru bid'ah. Dia jamak sholat subuh dan isya. Sekali 5 waktu sudah dia jamakkan. Itu baru bid'ah. Tidak ada landasannya. Ya kan? Sedangkan ini orang datang kumpul mengaji. Di dalamnya ada silaturahim. Di dalamnya mungkin ada yang sedekah. Di dalamnya mungkin ada pembahasan yang mungkin bagaimana kabar. Ini ternyata kita ada permasalahan ini. Kira-kira solusinya bagaimana. Itu silaturahim. Sedangkan nanti orang yang pesta kamu diam saja. Nanti giliran orang yang datang berkumpul mengaji, kau salawat, kau baca maulid, kau permasalahan hal tersebut. Jadi sabar dulu. Ini memang merupakan permasalahan khilafiyah, tapi bukan menjadikan sebagai sebuah pembenaran untuk membenarkan kamu kelompok saja. Jadi, terkait dengan mengirimkan doa, apakah sampai sekarang begini? Kalau kita di sholat Jumat, khatib dan khutbah kedua pasti akan membawakan doa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Berikutnya al-ahya minhum wal amwat. Artinya baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Pertanyaannya, dari dua tersebut kira-kira yang sudah meninggal mendapatkan kebaikan sih? Ketika kata mengucapkan Allahumma ighfir lahu misalnya warhamhum, kira-kira apa sih kebaikan? Kata ziarah kubur, melewati kubur, Nabi ajarkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin antum sabiqun. Kamu telah mendahului kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Dan insyaallah kami juga akan menyusul kalian. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kami meminta kepada Allah dan juga kepada kalian al-afiyah. Al-afiyah adalah lawan dari al-bala, al-musibah.
Berarti orang yang sudah dimakamkan di alam barzakh dapat kebaikan ke sini dari orang yang masih hidup. Duanya sampai ke sini kira-kira. Kalau kata purchasing sampai tunggu saya nanti ketika kamu meninggal dunia, nanti kata baru ketemu ya. Nanti silakan jawab. Jadi kan merupakan permasalahan khilafiyah. Saya itu sangat terlalu kolot lah, tua lah, atau terlalu fanatik gitu. Jadi kita harus bijak di dalam menyikapi permasalahan khilafiyah. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan tetap akan mendapatkan keberkahan. Tidak mungkin Pak, apa yang dilakukan oleh orang-orang Turki itu ternyata semuanya salah semua sih. Pasti mereka ada landasannya. Atau mungkin karena landasan dalilnya yang kita belum tahu, tapi hal tersebut jangan dijadikan sebagai sebuah pembenaran untuk menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Wallahu ta'ala. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. فيسر جميع أمورنا وأمور أزواجنا وأمور أولادنا وأمور بناتنا وأمور ذرياتنا وأمور من تحت حوزتنا وأمور من أوصينا واستوصيناه بالدعاء إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا غير حساب. اللهم إن كان الرزق في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان عسيرا فيسره يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Semuanya berikan tempat, mudah-mudahan Allah balas, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih besar dari malam ini. Terima kasih juga untuk Majelis Keraton, untuk Majelis Panitia, dan semuanya yang malam ini memiliki jasa peran sehingga majelis malam ini bisa terlaksana.
Demikian yang insya Allah bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya kami kembali kepada Pak Irman. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi